Halo teman-teman semuanya, akhirnya kita ke partai terakhir di Dwi Tarung saya dan Pak Dadang Subur. Kalian sudah nonton dua video saya yang sebelumnya, analisa babak pertama dan babak kedua. Kalau belum, nonton dulu ya. Nah, oke, kita langsung aja ke babak ketiga ini, di mana saya kembali memegang buah putih. Jadi kalau babak satu saya memegang buah putih, lalu babak kedua hitam, babak ketiga putih lagi. Ya, kalau ada babak keempat, kemungkinan besar saya pasti akan memegang buah hitam. Tapi karena di babak ketiga ini saya menang, jadinya Dwi Tarung dihentikan karena skornya sudah mutlak untuk saya memenangkan Dwi Tarung tersebut. Oke, kita langsung aja ke gamenya. Di sini saya menjalankan langkah pertama D4. Kalau sebelumnya saya menjalankan E4 dan babak pertama itu kita bermain dengan pertahanan karokan. Kali ini saya memainkan D4 yang dijawab oleh D5, gajah F4, kuda F6, E3, E6. Ini sebenarnya masuk ke dalam pembukaan yang cukup tren belakangan ini di dunia catur, yaitu London System. Lalu di sini saya menjawab kuda D2, gajah E7, gajah D3, rokade, H3, C5, dan C3. Jadi ini memang tipe-tipe atau struktur dari London System tersebut. Dengan adanya pion di H3 ini supaya mencegah nanti kalau misalkan ada kuda ke H5, bukan sekarang karena sekarang menteri masih menyorot petak H5, tapi nanti setelah saya menjalankan kuda ke F3, ya kuda H5 itu bisa mungkin terjadi. Maka dari itu H3 ini gunanya untuk menyembunyikan gajah di petak H2. Oke, di sini hitam menjalankan C4, lalu saya menjalankan gajah C2. Saya perlu tetap berada di diagonal B1 ke H7 karena memang disinilah lajur atau diagonal yang terbaik bagi gajah putih saya. Hitam menjalankan B5, lalu saya menjalankan kuda GF3 karena memang tugas dari opening tersendiri adalah untuk mengembangkan buah-buah, lalu mengamankan raja dengan rokade, lalu setelah itu kita memulai inisiatif penyerangan. Hitam menjalankan kuda BD7, lalu saya rokade dan H6. Nah, di sini karena saya melihat bahwa buah saya baik gajah maupun kuda sudah keluar, raja saya pun sudah aman, ini saatnya untuk memulai inisiatif di pusat. Maka dari itu saya menjalankan pion E4. Yang dijawab oleh hitam D kali E4, kuda kali E4, dan gajah B7. Jadi secara objektif dalam posisi ini saya rasa ini adalah imbang, baik putih maupun hitam sudah tuntas dalam mengembangkan buah dan juga mengamankan raja masing-masing. Nah, di sini hanya sekarang tinggal kelihayan masing-masing pemain untuk merealisasikan inisiatif-inisiatif mereka. Di sini saya memutuskan untuk menukar kuda E4 saya dengan kuda di F6 yang dijawab dengan kuda kali F6, lalu benteng S1 karena setelah perkembangan buah-buah minor, ini saatnya kita mengembangkan buah-buah major. Lalu dijawab oleh hitam dengan gajah D6, dan lagi-lagi saya tidak mau menukar gajah petak hitam saya. Maka dari itu saya menjalankan kuda ke E5. Selain menempati petak yang bagus untuk kuda di pusat, ini juga sebagai blokade antara gajah dengan gajah. Di sini hitam menjalankan kuda ke D5, mengancam gajah saya di F4, dan saya jawab dengan gajah G3. Benteng C8 dimainkan, saya jawab dengan A3. Gunanya adalah untuk mencegah B4. Di sini hitam mencoba untuk menyiapkan tusukan ke B4 dengan menjalankan A5. Lalu saya mencoba mengembangkan menteri saya dengan menjalankan menteri E2, yang saya pikir sewaktu-waktu saya mempunyai ide untuk mengancam skakmat, yaitu dengan menjalankan menteri ke E4 dengan harapan menskakmat di H7. Nah, ini adalah momen krusial di game yang ketiga karena di sini hitam menjalankan menteri F6 yang adalah blunder. Kenapa blunder? Karena adanya kuda D7 dan ini istilahnya menyerang ganda, menyerang
benteng di F8 dan menyerang menteri di F6. Dari kejadian ini bisa dipastikan bahwa setidaknya putih akan menang kualitas nantinya. Dan setelah kuda D7 otomatis menteri harus pergi karena menteri terancam di posisi ini. Setelah menteri E7 saya makan gajah kali D6, dan kalau di sini hitam menjalankan menteri kali D7, saya akan siap menjalankan gajah kali F8, benteng kali F8, dan di sini putih juga tetap menang kualitas. Di gamenya setelah saya jalan gajah kali D6, hitam menjalankan menteri kali D6, lalu saya jalan kuda kali F8, benteng kali F8, menteri E4, G6, lalu sesuai dengan prinsip-prinsip catur, kalau kita sudah menang materi, lebih baik disimplifikasi dengan cara mengadu perwira-perwira yang ada. Maka dari itu saya menjalankan menteri E5, mencoba mengadu menteri. Dibalas oleh hitam menteri E7, lalu saya menjalankan gajah E4, yang rencananya adalah kalau misalkan hitam tidak berbuat apa-apa yang berarti, putih mau menjalankan gajah kali D5, gajah kali D5, dan menteri kali D5, yang dimana nanti tidak bisa dimakan oleh pion karena benteng ini akan makan ke E7. Itu adalah tujuan saya. Oke, coba mungkin akan saya peragakan sedikit. Contohnya misalkan di sini hitam menjalankan raja 7. Ini akan terjadi. Gajah kali D5, gajah kali D5, dan menteri kali D5. Kalau E kali D5, benteng kali E7, dan dalam posisi ini sebelumnya putih menang kualitas, di posisi ini putih akan menang satu benteng. Oke, setelah gajah E4, hitam menjalankan kuda ke B6 supaya tidak kalah satu benteng seperti yang tadi saya peragakan. Tapi di sini tetap karena saya sudah menang kualitas, jadi memang putih mendominasi permainan. Gajah kali B7, menteri kali B7, dan menteri kali B5. Dan di sini hitam menyerah karena memang secara materi putih sudah unggul sekali. Bukan hanya kualitas, tapi putih juga menang satu pion, dan dimana kemungkinan besar pion-pion lain juga akan kena, dan inisiatif yang ada akan sangat-sangat berat bagi hitam untuk mencegahnya dengan mempunyai satu menteri dan dua benteng versus satu menteri, satu benteng, dan satu kuda. Dan di posisi seperti ini putih akan cukup mudah untuk menang. Oke. Akhirnya itu adalah semua analisa saya di partai saya melawan Pak Dadang Subur. Pastikan kalian juga sudah menonton analisa partai yang pertama dan yang kedua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Dadah.